Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas sesuatu yang kemarin banyak diancamkan untuk nasabah Galbay di Akulaku. Ya, kita tidak tahu ya apakah ini merupakan DC resmi Akulaku atau memang oknum-oknum DC yang memang bertindak di luar batas. Jadi, harapan saya dengan menonton video ini, kalian yang Galbay di Akulaku ketika diberikan ancaman atau diberikan informasi seperti ini, maka kalian sudah tidak akan takut lagi ke depannya. Ada beberapa hal atau kasus di mana nasabah Galbay itu di email, di WA atau di telepon dan ditakut-takuti dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP, yaitu pasal penipuan dan pasal penggelapan. Nah, sebenarnya ini sudah ancaman klasik sih ya, tapi memang sebagian besar orang-orang yang tinggal di daerah udah ketakutan ketika mendengar pasal hukum seperti ini. Ya, entah mereka ngecek sendiri apa enggak pasal 378 dan pasal 372 ini isinya apa. Tapi yang jelas ini bukan merupakan hal yang harus dikhawatirkan. Kenapa? Karena pinjol itu urusannya perdata dan bukan pidana. Kalau di sini penipuan penggelapan dana itu kan termasuk ranahnya pidana ya. Itu sebagai template atau format yang disampaikan oleh pinjol untuk menakut-nakuti teman kalian. Dalam hal ini katanya mengaku-ngaku sebagai DC Akulaku, sehingga Akulaku berhak untuk melaporkan ke jalur hukum dengan pengaduan dan dituntut pasal 378 dan 372. Ini sudah menjadi hal yang biasa bagi orang-orang yang sering Galbay. Kalian pasti tahu bahwa ancaman-ancaman seperti ini adalah ancaman-ancaman angin lalu belaka dan gak bakal kejadian. Ya, intinya ketika kalian Galbay berapapun, hutang berapapun dan kalian nggak bisa bayar, kalian nggak akan kena ke pidana. Ya, bukan masuk ke ranah penggelapan, juga bukan masuk ranah ke pencurian, penipuan bahkan juga nggak mungkin. Atau kalian juga bertransaksi itu mengajukan pinjaman itu sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan flow aplikasi yang berlaku. Beda cerita kalau ngehack aplikasi Akulaku orang, terus kalian mengambil uangnya dan kalian nggak bisa bayar, nah itu tetap masuk ke pidana. Tapi kalau kalian ikutin flow dan SOP yang berlaku, ya ini nggak bakal kalian kena pasal penipuan. Biasanya ini para DC di sini memplesetkan. Ya, kalian tidak bisa membayar sesuai dengan kesepakatan itu. Mereka menganggapnya ini kalian kena pasal penipuan. Padahal kan enggak ya. Jadi itu kan memang ada kesepakatan kita harus bayar di jatuh tempo. Tapi kan kalau kita nggak ada uang, bukan berarti kita niat kabur, bukan berarti kita niat nipu untuk tidak membayar. Tapi kan ini memang kondisinya tidak memungkinkan kita untuk membayar. Nah, inilah masuk tetap perdata, bukan pidana. Beda ya, hutang piutang nggak bakal masuk ke pidana asal nggak ada pelanggaran-pelanggaran seperti pemalsuan data dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kalian. Jangan percaya segala ancaman apapun. Ingat, tidak ada resiko terberat apapun yang akan menjerat kalian ketika kalian gagal bayar aplikasi pinjaman online, terutama kayak semacam Akulaku seperti ini. Akulaku memang pay later, tapi undang-undang yang mengaturnya hampir mirip dan sama. Ya, ujung-ujungnya pinjaman online lah ya, sama aja. Cuman bedanya kalau pay later itu kalian beli barang, kalian diutangin dulu. Kalau misalnya pinjol yang lain kan kalian dapat uang tunai. Itu pembedanya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.